Bagaimana sih cerita di balik terbentuknya usul fikih? Pada masa Nabi, usul fiqh tidaklah terkodifikasi seperti sekarang. Walaupun secara praktis pada masa itu usul fiqh ada, tapi secara teoritis masih belum ada dan tidak dibutuhkan. Saat Nabi masih hidup, acuan hukum Islam langsung diputuskan oleh Nabi berdasarkan wahyu ilahi yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi fatwa dan putusan hukum yang Nabi keluarkan tidak membutuhkan dasar dan kaidah-kaidah khusus. Sudah dicukupkan dengan wahyu yang Allah turunkan. Kemudian pada masa sahabat, dalam berfatwa dan membuat putusan hukum Islam, para sahabat langsung mengacu pada nas Al-Quran dan hadis yang mereka pahami dengan pemahaman bahasa Arab mereka yang masih orisinil dengan sangat baik. Mereka memahami dengan betul nas-nas syariat, misalnya bahwa isim yang didahului al berfaedah umum, atau bahwa isim nakiroh itu mutlak, atau bahwa penyebutan sifat bersama dengan hukum menunjukkan bahwa itu adalah ilat dan semacamnya, tanpa paduan kaidah khusus. Lalu, pasca generasi sahabat, wilayah kekuasaan Islam semakin luas, sehingga pemeluk Islam semakin banyak dari berbagai bangsa dengan tipikal sosial dan geografis yang beragam. Terjadilah pencampuran bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain. Akibatnya, orisinilitas bahasa Arab mulai terancam, sehingga banyak kerancuan dalam memahami nas. Hal ini mendorong untuk dibakukannya batasan-batasan dan kaidah bahasa demi menjaga orisinilitas yang telah hilang. Dengan demikian, pemahaman atas nas tetap terkontrol sebagaimana saat dipahami oleh penerima nas dulu. Dalam perjalanan peradaban keilmuan Islam, istilah Ahlul Ra'yih dan Ahlul Hadis mendominasi keilmuan Islam awal-awal dalam bidang hukum Islam. Ahlul Ra'yih merupakan ideologi yang lebih kepada penelitian dan rasional. Mereka mengisi hukum Islam dengan dominasi kias rasional dan bahkan cenderung mengedepankan kias jika bertentangan dengan hadis ahad. Di sisi lain, Ahlul Hadis menjadi pembandingnya. Ahlul Hadis lebih ke riwayat dan sanad-sanad hadis. Tidak hanya itu, mereka juga mengakui amal penduduk Madinah sebagai landasan hukum. Hanya saja mereka kurang terampil dalam pemikiran dan perdebatan. Akibatnya, perselisihan dan sanggah-menyanggah terjadi antara kedua kelompok ini. Hingga pada akhirnya, setelah sekian lama kedua ideologi ini menguasai alam pemikiran hukum Islam, datanglah ideologi baru yang menggabung dua ideologi sebelumnya. Melalui Ar-Risalah, Imam Syafi'i menggabung dua konsep yang diusung oleh Ahlul Ra'yih dan Ahlul Hadis yang kemudian menjadi kaidah-kaidah istinbat yang kita kenal dengan usul fiqh. Sebagai seorang yang menggagas ide baru dengan menggabung ide-ide sebelumnya, maka Imam Syafi'i tampak moderat. Dia menggunakan hadis ahad sebagai landasan hukum, juga mengakui kias sebagai hujjah. Dia juga memberi batasan dalam penggunaan kias, sehingga tidak mengakui istihsan sebagai landasan hukum. Dia juga tidak mengakui amal penduduk Madinah dan lebih mengedepankan kias.